Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fortuna dari Prodi S1 Farmasi kelas 7A. NIM 51704020. Definite artikel yaitu definite artinya pasti, jelas, nyata, tepat, dan spesifik. Artikel yang menunjukkan kata benda secara pasti, spesifik, jelas adalah the. Sedangkan indefinite artikel yaitu dalam bahasa Indonesia tidak tentu, tidak tepat, tidak pasti. Kata e dan en merupakan kata sandang yang termasuk jenis indefinite article. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan penggunaan artikel a dan artikel en. Artikel a digunakan sebelum noun yang berawalan dengan huruf konsonan, sedangkan artikel en digunakan sebelum noun yang berawalan dengan huruf vokal. Kemudian yang ketiga, jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel the. Kita menggunakan artikel the saat kita ingin menyatakan suatu hal yang pasti. Kemudian yang keempat, beri masing-masing 5 contoh artikel e, en, dan the. Artikel e, contohnya, I saw a star tonight. Do you have a pen, a car, a book, dan a pencil? Kemudian artikel en, an apple, an idea, an hour, an umbrella, and an officer. Artikel the, Jakarta is the capital city of Indonesia. The people, the cat, the balls, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, adverb of frequency, yaitu kata keterangan atau tambahan untuk menyatakan frekuensi, sering tidaknya, atau berapa banyaknya suatu pekerjaan atau peristiwa terjadi. Yang keenam, 5 macam adverb of frequency, yaitu always, usually, often, never, sometimes. Kemudian yang ketujuh, di mana letak adverb of frequency pada kalimat positif, yaitu menempatkan kata kerja di tengah kalimat, yaitu setelah subjek dan sebelum kata kerja. Kemudian yang ke-8, contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency. Kalimat positif, she usually wait for an answer. Kemudian kalimat negatif, she usually wait for an answer. Kalimat interrogatif, does she usually wait for an answer? Kemudian yang ke-9, jelaskan yang dimaksud dengan simple present tense. Simple present tense yaitu jenis tenses yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang kali atau permanen. 10. Perbedaan kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat verbal, kalimat yang menggunakan kata kerja seperti verb 1, verb 2, dan verb 3 maupun verb ing. Sedangkan kalimat nominal yaitu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja atau verb, tetapi menggunakan kata kerja bantu seperti is, was, dan were. Kemudian yang ke-11, rumus kalimat nominal positif, yaitu subject plus am atau are atau is plus complement. Contoh, she is beautiful. Rumus kalimat nominal negatif, yaitu subject plus I am atau are atau is plus not plus complement. Contoh, she is not beautiful. Kemudian rumus kalimat nominal interrogatif, yaitu am atau are atau is plus subject plus complement. Contoh, am I beautiful? Kemudian 12, rumus kalimat verbal positif, yaitu
subjek plus verb 1 penambahan s atau es plus komplement. Contoh, she goes to school. Kemudian rumus kalimat verb negatif, subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus komplement. Contoh, she does not go to school. Kemudian rumus kalimat verbal interrogatif yaitu do atau does plus subjek plus verb 1 plus komplement. Contoh, does she go to school? Kemudian 14. Perbedaan verb ditambah s atau es dengan verb yang tidak ditambah s atau es. Untuk subjek tunggal, maka pada terdapat tambahan akhiran s atau es. Sedangkan untuk subjek jamak, maka tidak perlu ada tambahan akhiran s atau es. Kemudian 15. Perbedaan singular noun dan plural noun. Singular noun yaitu kata benda tunggal atau digunakan untuk benda yang jumlahnya satu. Contohnya yaitu a woman, a car, dan lain-lain. Sedangkan plural nouns, kata benda yang digunakan untuk menunjukkan bahwa benda tersebut lebih dari satu. Contohnya yaitu board menjadi boards, hat menjadi hats. Kemudian 16. Perbedaan countable nouns dengan uncountable nouns. Uncountable nouns yaitu kata benda atau hal-hal yang bisa dihitung, satuannya dengan angka. Contohnya yaitu how many friends do you have? Kemudian uncountable noun yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung. Contoh, we look a star bright in the sky. Kemudian 17. Perbedaan abstract noun dengan concrete noun. Abstract noun yaitu kata benda yang tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera atau yang tidak berwujud. Contohnya yaitu soldier must have a courage. Kemudian sedangkan concrete noun yaitu kata benda yang memiliki wujud atau dapat dilihat. Contohnya a troop of lions. 18. Perbedaan proper nouns dengan common nouns. Proper nouns yaitu nama-nama orang, tempat, benda, atau gagasan yang spesifik. Contohnya seaward. Sedangkan common noun merupakan kata benda untuk orang, tempat, benda, dan hal secara umum. Contohnya apartemen, children, dan lain-lain. Perbedaan compound nouns dan collective nouns. Compound nouns, kata benda yang terbentuk dari kombinasi dua buah kata benda atau lebih. Contohnya greenhouse, yaitu terbentuk dari kombinasi adjektif green plus noun yaitu house. Kemudian collective noun yaitu kata benda yang dibentuk oleh kata benda tunggal yang terdiri lebih dari satu. Contohnya yaitu class, team, army, dan lain-lain. Kemudian 20. Apa yang dimaksud dengan who question? Yaitu membutuhkan sebuah jawaban berupa informasi. Kemudian 21. 8 macam who question dan contohnya. Yang pertama what, yaitu what is your name. Kemudian when will you marry me. Lalu where are you now. Kemudian who is your favorite artist. Whom are you going to meet. Which dress is better for me. Whose car is that. Why do you happy today. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.